Pada suatu masa di sebuah planet bernama Hominid, setelah bangsa alien reptis menyerbu planet tersebut dan berhasil diusir oleh keberanian bangsa humanis, semua penduduk Hominid hidup tentram didampingi dengan teknologi alien reptis yang berhasil dirampas dan akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa humanus. Hampir semua kota dipenuhi oleh robot-robot futuristis dan teknologi alien reptis tersebut yang selalu membantu segala macam pekerjaan bangsa tersebut. Karena itu, sangat banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk memproduksi robot terbaik untuk dijual ke pasar. Perusahaan MJ yang dimiliki oleh Puspa dibantu oleh 3 manajer cerdasnya, yaitu Ahmad yang mengurus bahan-bahan pokok untuk pembuatan robot perusahaannya, Nadira yang mengurus pembendaharaan, dan Taki yang mengurus sekretariat perusahaan MJ. Dengan bantuan dari ketiga manajernya tersebut, perusahaan yang dimiliki Puspa pun sukses dan berjalan lancar. Sampai pada suatu hari terjadi sebuah insiden tidak terduga. Puspa yang merupakan pemilik dari perusahaan MJ tergeletak tak bernyawa di ruang penyimpanan perusahaan miliknya. Puspa ditemukan oleh ketiga manajernya dengan kondisi telah ditusuk di ulu hatinya. Tanpa membuang waktu, Nadira pun langsung memanggil polisi beserta ambulans. Nadira juga memanggil 2 detektif yang cukup terkenal di kotanya, yaitu Ray dan Ilyasa, untuk menyelidiki kasus pembunuhan Puspa tersebut. A few moments later. Jadi korban adalah Puspa, pemilik dari perusahaan MJ ini. Ditemukan luka tusuk di bagian ulu hatinya. Jadi Anda bilang kalau kalian yang pertama kali menemukan mayat Puspa di ruang penyimpanan ini? Ya, sebenarnya aku masuk ke sini lebih telat karena aku sering pergi ke toilet sebelumnya. Berarti benar dong bahwa kalian pertama kali masuk. Kalau begitu, bisakah kalian tunjukkan ruangan kosong untuk diskusi kita? Sementara, Ray sedang pergi menuju ruang monitor CCTV dan tim penyidik menginvestigasi TKP. Ilyasa pun menginterogasi ketiga manajer tersebut dimulai dari Taki. Jadi apa yang sedang dilakukan sebelum masuk ke ruang penyimpanan? Saya sedang berada di ruangan pengatur panas peleburan logam untuk produksi robot hari ini. Di sana saya menaikkan tingkat kepanasannya supaya logamnya bisa lebih cepat melebur. Sebab sebelumnya tiba-tiba ada data penjualan baru yang masuk dan ternyata pesanannya cukup banyak. Kebetulan saja para karyawan sedang menjalani waktu istirahat mereka pada saat itu. Ya, akhirnya jadinya saya sendiri yang pergi ke sana dan mengerjakan pekerjaan mereka semua. Baiklah, lalu bagaimana Anda masuk ke ruang penyimpanan setelah itu? Oh, kalau tidak salah, ketika saya sedang melakukan hal tersebut, ada panggilan dari Ibu Puspa melalui pengeras suara dalam ruangan yang memberitahu bahwa saya, Ahmad dan Nadira harus pergi ke ruang penyimpanan untuk mengecek bahan-bahan yang baru untuk produksi robotnya. Ya, tanpa curiga, aku pun menuruti perintah tersebut. Itu hal yang aneh. Apakah nama Puspa memberitahu melalui pengeras suara tidak terdengar suara teriakan apapun? Tidak, tidak sama sekali. Bahkan suaranya masih terdengar sehat. Kalau tidak salah, Ahmad dan Nadira juga memberitahu bahwa mereka mendapatkan pemberitahuan yang sama. Baiklah, Anda sudah boleh keluar dan menunggu Nadira dan Ahmad diinterogasi. Tolong panggil Nadira ke sini. Baiklah. Maaf Pak Detektif, bolehkah saya pergi ke toilet selagi menunggu giliran interogasi saya? Silakan, tapi tolong minta detektif Ray untuk menemanimu. Barangkali dia sudah selesai menyelidiki TKP. Baik, terima kasih Pak Detektif. Setelah Taki diinterogasi, kini giliran Nadira untuk diinterogasi. Baiklah, jadi apa yang Anda lakukan sebelum masuk ke ruang penyimpanan bersama Ahmad dan Taki? Saya sedang berada di ruangan kerja saya bersama wakil saya. Di sana kami sedang memikirkan apakah ada bahan-bahan yang murah untuk produksi robot kami, namun tidak menambah kualitasnya.
jadi Anda memiliki seorang saksi. Tapi sebelumnya, Taki memberitahu bahwa kalian bertiga mendapatkan pemberitahuan dari Puspa melalui pengeras suara. Apakah itu benar? Ya benar. Saya mendapatkan panggilan dari Bu Puspa melalui panggilan suara di ruangan kerja saya, yang menyuruh saya untuk pergi ke ruangan penyimpanan. Saya langsung memberitakan hal itu kepada Ahmad dan Taki ketika menunggu kedatangan pada Taki di ruang penyimpanan. Saya pikir itu hal aneh, karena saya tidak mendengar jeritan apapun dari Bu Puspa. Jadi, waktu pembunuhan Bu Puspa sangat singkat. Insting detektif sedang berbagi. Mari kita lanjut. Ketika Ilyasa sedang sibuk menginterogasi Nadira, Ray menyelidiki video CCTV yang merekam kegiatan ketiga manajer tersebut sebelum Puspa ditemukan tak bernyawa. Jadi kau bilang saat Puspa masuk ke dalam ruang penyimpanan itu kameranya sedang mati karena alasan memori penuh? Iya, ketika penyimpanan sebuah CCTV di perusahaan ini penuh, CCTV tersebut didesain dan datanya disimpan ke penyimpanan data di sini. Karena semua CCTV di ruang penyimpanan dan sekitaran dipasang secara bersamaan, maka waktu risetnya pun berlangsung secara bersamaan. Kebetulan waktu itu pun Ibu Sia memasuki ruang penyimpanan. Sampai sekarang data videonya masih disimpan, belum selesai. Aku benci perusahaanku. Baiklah, terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Loh, kok kamu di sini? Bukannya kamu harusnya ada di ruang interogasi ya? Aku tadi ingin ke toilet. Aku sudah izin ke Pak Ilyasa dan dia menyuruhku untuk meminta Anda mengawasiku. Tapi karena aku tidak tahu di mana Anda berada, jadi aku terpaksa harus ke toilet dulu. Namun setelah itu aku langsung bertanya kepada polisi tentang keberadaan Anda dan disinilah. Meskipun aku tidak diawasi oleh Anda ketika pergi ke toilet, aku mendatangi Anda sebagai bukti bahwa aku tidak akan kabur dan bukan pelaku atas insiden ini. Kamu harus punya bukti lebih kuat daripada itu. Ayo, mari kita pergi. Aku harus ruang interogasi. Masih mendorong Nadira di interogasi. Ruangan di sini panas sekali, padahal ini menahan panas. Itu wajar, sebab di sebelah ruang penyimpanan ini, tepat di belakang kita adalah ruang peleburan logam untuk robot-robot yang akan diproduksi. Panasnya bisa terasa hingga ke sini. Bahkan suhu di ruang penyimpanan berubah menjadi sedikit lebih panas dari biasanya. Berarti tempat peleburan ini sangat panas ya? Ya, kira-kira suhu minimal di ruang peleburan adalah 1500 derajat Celcius. Tapi tentu saja suhu ruang kontrolnya berbeda jauh. Kalau tidak, semua yang ada di sana akan mati kepanasan. Cukup layak untuk meneguk gelam resel kesukaanku. Sekarang giliranmu untuk diinterogasi. Oh, baiklah. Aku akan langsung ke sana. Saranku pada detektif, belilah sebotol limun. A few moments later. Permisi Pak, menurut hasil investigasi, korban dibunuh dengan cara ditusuk menggunakan benda yang sangat tajam, namun bukan pisau. Kemungkinan besar adalah botol kaca yang dipecahkan, sebab luka tusuknya berbentuk garis-garis membentuk lingkaran. Saat ini, tim penyidik masih mencari keberadaan benda tersebut. Waktu pembunuhan Puspa adalah pada pukul 12 dari siang dan waktu Ada benda aneh ditemukan di mayat Puspa. sebenarnya kami menemukan hal yang aneh ketika mengecek darah korban di bagian batunya. Kami menemukan bahwa terdapat cairan di sekitar baju korban yang bolong bekas di situ tusuk. Dan cairan itu dikonfirmasikan sebagai sirup. Pak, apakah menurut Anda ini hal yang aneh? Kaca. Aku harus pergi ke ruang interogasi. Aku duluan. Siapa? Baiklah, Anda sudah boleh keluar. Terima kasih. Kau tidak akan meninggalkan tempat ini sendirian, kawan. Polisi yang akan menemanimu meninggalkan tempat ini menuju penjara. Apa? Tidak, bukan aku pelakunya. Kau pikir kau sedang bicara apa? Pengakuan Tuan sebelumnya bahwa Tuan memiliki kipas dan sirup Gramsol, dan kami temukan di tubuh Puspa sisa-sisa sirup Gramsol yang kau banggakan itu. Saya juga melihat bahwa Tuan berjalan menuju ruang penyimpanan di mana Puspa saat itu sedang memasuki ruang penyimpanan. Dan artinya kau adalah pembunuhannya.
Polisi sudah ada di sini, Pak Detektif. Siapa Tangkap pelakunya? manajer satu ini dan telah melakukan hal yang sangat fatal dan tidak memikirkannya terlebih dahulu. Ya, jadi setelah diinvestigasi ternyata Ahmata yang membunuh Ibu Puspa. Karena alat bukti ditemukan, kasus kami tutup. Silakan jika misalnya ada yang disampaikan kepada kami, hubungi saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Detektif. 4 to 6 days later. Halo, dengan detektif Ren di sini. Saya Nadira dari perusahaan MJ, ingin memberitahukan beberapa informasi tambahan yang menurut saya itu bersangkutan dengan kasus Bu Puspa. Baik, saya mendengarkan. Kemarin saya baru saja menemukan bahwa jaringan pengeras suara kami sudah diretas oleh seseorang yang tidak dikenal. Jadi kemungkinan besar suara teriakan Bu Puspa bukanlah teriakan langsung, namun sudah direkam lalu diputar saat itu juga. Sepertinya ada seseorang yang memberitahu informasi perusahaan kami. Bukan hanya pengeras suara saja, tapi rekaman CCTV juga diretas oleh orang yang sama juga. Dan kebanyakan ada CCTV di dekat ruang peleburan. Oh iya, setelah Pak Satpam dan saya lihat CCTV, ternyata Taki tidak ada di ruangannya, melainkan ia keluar dari ruang peleburan sambil membawa kotak. Setelah rekaman suara Bu Puspa diputar, saya rasa itu kotak es. Anehnya, tidak ada rekaman Taki masuk ke ruang peleburan. Biasa tidak memberitahuku bahwa ada Taki di ruang peleburan. Aduh, maaf Pak, saya kedatangan tamu. Saya harus menjaga mereka dulu ya. Saya tutup dulu ya. Aku harus melupakan secepatnya. Halo, Lesa? Bisa kamu bawa mobil ke sini sekarang? Kita harus menuju ke perusahaan MJ sekarang juga. Jadi kamu yakin bahwa pelakunya adalah Taki, bukan Ahmad? Ya, aku yakin sekali Takilah pembunuhnya. Menurutku Taki meretas CCTV dan pengeras suaranya. Lalu Taki pun pergi ke ruang penyimpanan melalui ruang peleburan. Setelah itu dia pun memanggil Puspa ke dalam ruang penyimpanan, menutupinya, lalu menusuknya dengan vibramesol yang membeku. Setelah itu dia pun pergi menyalakan ruang peleburannya agar gas vibramesol itu mencair dan tidak ada jejak pembunuhannya. Jadi dia meretas CCTV supaya tidak terlihat membawa kotak es yang menyimpan senjatanya itu ya. Aku rasa dia tidak bekerja sendirian. Aku takut ini berlatar untuk mengambil alih kekuasaan. Bisa jadi aksi pembunuhan ini masih berlanjut dan kita tidak tahu siapa sasaran selanjutnya. Ternyata kita sudah membuat kesalahan yang fatal. Kita harus ke sana. A few moments later. Loh, kok ada polisi dan militer di sini? Aku harap tidak ada sesuatu yang buruk terjadi di sini. Ayo kita cari tahu. Sekarang kalian cek gelombang E dan F secara berkelompok dan bersamaan. Loh, Inspektur Jenderal Valerian? Sepertinya kau mengenaliku. Jangan-jangan kalian adalah dua detektif dari distrik Poppy yang cukup terkenal itu ya? Benar, mohon maaf, tapi kenapa penjabat tinggi seperti Anda berada di tempat sini mengenali kami? Oh, ini sudah tugasku untuk melakukan peninjauan ke setiap perusahaan yang memproduksi robot-robot futuristis termasuk perusahaan MJ ini. Jika kalian bertanya-tanya mengapa aku bisa mengenali kalian, itu karena manajer Nadira sudah memberitahu saya tentang kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu di sini. Itulah sebabnya Nadira meminta bantuan bawahanku untuk menangkap pelakunya, yaitu Taki yang saat ini sudah ditahan. Cara dia memanggil Puspa ke ruang penyimpanan adalah dengan mengatakan bahwa aku berada di sana untuk melakukan peninjauan. Puspa pasti merasa terkejut bila aku datang secara mendadak tanpa sepengetahuannya. Jadi Puspa pasti langsung bergegas pergi menuju ruang penyimpanan tanpa tahu ajal
akan menjemputnya. Oh begitu ternyata. Terima kasih untuk informasinya Pak Fulilian. Ternyata manajer Adidas sudah menebaknya dan memanfaatkan kedatangan Anda supaya Taki bisa ditangkap. Maaf Pak, apakah Anda tahu Taki mengakui sesuatu selain hal yang tadi saat ditangkap atau tidak ada? Kalau tidak salah, bawahan saya memberitahu bahwa Taki tidak memberikan cukup banyak perlawanan ketika ditangkap. Namun dia mengatakan bahwa kita semua akan mengalami kiamat dalam waktu dekat. Tentu saja kuanggap itu sebagai bualan pembunuh gila yang kesal karena ditangkap. Maaf kawan-kawan, waktuku di sini tidak banyak. Aku harus segera pergi ke aula utama untuk rapat. I will wait for you. Syukurlah tidak ada yang terjadi apa-apa. Tentu saja, akhirnya pembunuh ayahnya sudah ditangkap. Aku merasa lega. Akhirnya semua masalah kita sudah beres kan? Ya ampun, manajer Ahmad. Ampun, manajer Ahmad. Cepat. Telepon kantor kepolisian sekarang. Taki ditangkap. Kalau begitu sia-sia saja kau meminta sistem perusahaan MJ Wilhelm Wall. Tetapi tidak apa-apa. Rencana kita tidak akan berubah. Teruskan usahamu itu. Kutemui kau lagi nanti. Tunggu saja kau Fulilian. Bukan berebut menambah distrikmu itu.